HP terus gitu ya, HP terus itu bukan begitu caranya ya, tetapi ayah peluk aku, masa gitu sih ya. peluknya HP terus, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wonder Home kedatangan lagi tamu yang luar biasa pada hari ini. Di sini kita kedatangan Coach Dwianto Irianto. Dwiono. Coach HD itu, HD-nya itu apa Pak ya? Haji Dwiono. Oh, Haji Dwiono, bukan high definition ya. Haji Dwiono Irianto dan Ibu Yundaru Nurantini, ya, atau biasa dipanggil sebagai Bu Yun ya, Bu Yun. Nah, beliau berdua ini adalah pasangan yang sangat kompak gitu dalam dalam banyak hal, termasuk salah satunya adalah dalam konteks parenting ya, parenting Bapak Ibu ya. Nah, bisa diceritakan mungkin dari Ibu atau Bapak terlebih dahulu tentang gini, latar belakang ceritanya panjenengan berdua ini meminati bidang ini. Padahal backgroundnya kalau tidak salah Bapak di bidang komunikasi dan Ibu di biologi kalau secara kesarjanaan ya. Iya. Monggo Ibu dulu barangkali bisa, boleh cerita. Ya, terima kasih. Jadi di awal kami memang tertarik itu pada saat terutama saya itu memang masuknya dulu dari Fakultas Biologi ya, di Universitas Gadjah Mada. Tapi sesungguhnya minat saya di awal itu memang psikologi, tapi sama Bapak memang nggak boleh. Ya. Akhirnya saya masuk biologi, tetapi saya tetap belajar tentang psikologi itu dari majalah. Jadi kami langganan majalah khusus psikologi. Majalah apa saat itu? Ada majalah Anda psikologi. namanya. Anda ya. Majalah Anda dulu ya. Ini saya punya sampai setumpuk karena langganan ya, dan itu saya pelajari sendiri. Nah, akhirnya ternyata itu juga berguna juga ketika di Primagama, karena kami kan menangani konsultasi siswa juga. Oh, jadi ini setelah lulus dari UGM program biologi, program studi biologi, terus kemudian bekerja di Primagama. Iya, betul. Sebenarnya di Primagama saya masih mahasiswa, itu masih ngajar-ngajar juga. Oh, ya. Meskipun belum lulus tapi sudah beraktivitas di situ ya. Sudah beraktivitas di situ, dan akhirnya keluar saya digondeli untuk tetap masuk di Primagama. Kemudian setelah itu kami mengenal PET ini atau Parent Effectiveness Training itu karena Primagama mengundang. Kemudian kami belajar ini kok rasanya tertarik, dan saya juga sangat tertariknya karena saya mendalami ilmu psikologi itu. Nah, sehingga kok klop rasanya gitu ya. Nah, klop rasanya dengan itu. Nah, maka kami terapkan ini, apa salahnya sih ini kita terapkan di keluarga kami gitu. Sehingga kok rasanya nyaman juga ya. Nah, akhirnya ketertarikan itu keterusan sehingga ini terus menerus kami pelajari. Ternyata hubungan personal satu dengan orang lain di keluarga itu sangat mengasihkan ternyata. Ya, sebelum ke orang lain kan kita keluarga dulu lah bagaimana kita hubungan yang sangat intens itu ada di keluarga. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan, meskipun bentrokan itu tetap ada loh. Ya, pasti ada. Namanya keluarga dan sering ketemu. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana kita menyelesaikan bentrokan demi bentrokan, senggolan demi senggolan gitu ya. Ini ya dengan pelan-pelan. Kemudian kami sambil belajar dan terus belajar sampai sekarang pun masih tetap belajar terus. Tidak pernah. Berarti kalau Ibu itu berasal studi akademiknya ilmu hayat, ilmu badan, ilmu raga, tapi minatnya itu ilmu jiwa gitu ya, ilmu psikologi, dan kemudian ketemunya terkoneksinya di Primagama ini tadi dengan misalnya training di parenting, effective training ini tadi ya. Nah, kalau Bapak di ilmu komunikasi, kok ketemu juga di psikologi dan mungkin berjodohnya di situ kali-kali. Ya, terima kasih Pak Siva ya. Latar belakang pendidikan saya memang dari ilmu komunikasi. Oh, di ilmu komunikasi. Ini diawali dengan ketika masih SMA ya.
Masih SMA itu saya terobsesi kepingin jadi penyiar televisi gitu. Oh gitu. Iya. Sehingga kalau zaman-zaman itu idolanya siapa Pak? Idolanya itu Sasli Rais. Kalau yang perempuan Tuti Aditama. Tuti Aditama. Gitu ya. Ada lagi Yasir Denhas. Yasir Denhas. Nah, pokoknya orang-orang itu tuh sangat jadi idola buat saya gitu ya. Lalu saya tanya pada teman-teman waktu SMA, kalau aku mau jadi penyiar televisi, itu kuliahnya terus di mana ya gitu ya. Gitu. Terus akhirnya ditunjukin. Maka masuklah saya di ilmu komunikasi ya. Di awal-awal saya masuk di Gajah Mada, itu namanya masih publisistik waktu itu. Oh, istilahnya ilmu publisistik. Iya, jurusannya jurusan publisistik gitu. Itu saya masuk tahun 80 ya. Publisistik itu sama dengan jurnalisme gitu kah? Kalau sekarang atau komunikasi memang? Ya, lebih pada komunikasi memang. Lebih komunikasinya ya. Cuman publisistik itu orientasi keilmuannya ke Jerman. Oh, gitu Jerman ya. kiblatnya. Kemudian kalau komunikasi kan ke Amerika ya. Nah, terus akhirnya ketika saya masih jadi mahasiswa ya, obsesi itu saya coba wujudkan gitu. Saya ngelamar di radio ya untuk jadi penyiar gitu. Tidak berhasil gitu ya. Kemudian saya ngelamar di TVRI Jogja. Ya, jangankan diterima, dipanggil aja enggak gitu ya. Rasanya sakit itu ya. Gitu ya. Tetapi obsesi itu tidak pernah saya matikan dalam diri saya. Nggak pernah gitu pudar, ya. nggak mati. Nah, kemudian setelah saya selesai dari ilmu komunikasi, lalu saya bergabung dengan Primagama. Ya, saya jadi tenaga pengajar di Primagama awalnya. Kemudian selang 1,5 tahun saya diberi amanah ya untuk menjadi kepala cabang. Kepala cabang cuma 1 semester gitu ya. Kemudian saya ditawari untuk mengelola SDM. Akhirnya sudah saya terima saja. SDM. Maka jadilah saya manajer sumber daya manusia. Kira-kira begitu di Primagama. Nah, konsekuensinya adalah saya harus sering berhadapan dengan para orang tua siswa, ya kan? Saya mesti sering berhadapan dengan para guru di sekolah, karena memang Primagama itu kan mitra mitra pendidikan formal kan begitu. Betul, ya? Betul. Nah, mau tidak mau akhirnya saya mengasah gimana caranya bisa satu frekuensi gelombang gitu ya dengan para guru, dengan para orang tua. Nah, akhirnya kalau teman-teman memilih profesi jadi jurnalis, jadi penyiar, jadi wartawan gitu, maka saya akhirnya tersesat di jalan yang benar. Yang benar. Ya kalau nggak salah di buku ini juga di tempat lain saya lupa. Jadi meski pintu satu tertutup, pintu-pintu yang lain itu terbuka lebar dan banyak sekali pintunya gitu ya. Jadi penemu telepon ya. Itu pernah menyampaikan memang bahwa kalau kita berhadapan dengan pintu yang tertutup ya, maka carilah jendela atau pintu lain yang terbuka. Nah, tapi ini bukan ilmu pencuri loh ya. Ini bukan ilmu maling gitu ya. Tapi maling mempraktekannya juga. Boleh jadi itu karena baca kalimat itu gitu ya. Nah, akhirnya saya sama dengan istri saya, sama dengan Bu Yun tadi itu ya. Akhirnya keterusan jadinya ya. Ada dua peminatan yang akhirnya saya tekuni ya. Yang pertama pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang parenting ini. Tentang parenting itu. Iya. Jadi dua-duanya agak dekat kalau dalam konteks pendidikan ya. Oh iya, jadi dua-duanya memang memang sangat dekat ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan keluarga, maka ilmu parenting ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Dan repotnya itu kan tidak pernah ada sekolah formal untuk jadi manusia jadi orang tua. Kan begitu kan ya. Tapi itu sangat penting gitu. Makanya kemudian kami mencoba untuk belajar itu. Terus ketemunya sama ibu itu sebelum masuk Primagama juga memang sudah ketemu atau satu frekuensinya di mana itu? Jadi saya masuk Primagama itu gara-gara apa?
Istri saya kan sudah masuk Primagama duluan itu. Oh gitu. Sudah jadi tentor sejak masih mahasiswa. Nah, saya ini bergabung ketika sudah jadi suami. Gitu. Ketika sudah jadi suami, kemudian saya bergabung ya. Sehingga memang ketertarikan ini memang tumbuhnya itu di Primagama. Kalau di sebelumnya itu masih belum ada arah yang jelas itu. Ya sebagaimana pada umumnya orang menikah ya sekedar menikah kira-kira kan begitu ya. Tapi satu kalau nyali, kedua bener kayak gitu ya. lah kira-kira ya. Tapi bayangannya ke depan seperti apa kan waktu itu belum ada gitu ya. Betul. Nah kemudian ketika di Primagama itulah lalu terbentuk diberikan gitu ya. jalannya, diberikan jalan seperti itu di Primagama itu. Gitu Pak Sifat ceritanya itu. Oke, terus kemudian kan ya akhirnya kan Ibu dan Bapak berdua kan di isu parenting meminati terus kemudian menggeluti di bidangnya. Selain di dunia kerja di Primagama tadi itu, kalau di rumah kemudian gimana cara berkomunikasi antara satu dengan yang lain, mempraktekannya di rumah soal parenting efektif training tadi itu? Di awal-awal kami kan belajarnya yang di awal itu adalah bagaimana berkomunikasi. Komunikasi efektifnya intinya. Itu seperti apa? Kemudian kami bertanya dengan anak gitu yang menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai standarnya saat kami pelatihan itu. Jadi agak lucu memang, agak lucu gitu ya. Tetapi ya pelan-pelan ini tetap kita sesuaikan saja. Akhirnya ya masuk dan jangan salah pula. Jadi di biologi itu saya lebih banyak belajar hormon. Nah hormon itu ternyata saya mempelajari lebih dalam lagi. Hormon itu berpengaruh pada perilaku kita ternyata. Hormon itu ada pengaruhnya ke perilaku. Betul. Ternyata ada seperti itu. Yang saya baca adalah seperti itu. Jadi bahwa bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu atau seseorang itu berlaku pula pada saat hormon itu bekerja. Jadi saat itu hormon saya yang bekerja apa. Nah, maka saya berpersepsi saat itu pada orang itu ya saat itu pula hormon yang bekerja. Contohnya gini. Orang yang PMS, premenstruasi, itu kan emosinya nggak stabil, kemudian agak meledak-ledak gitu ya. Saat itu. Jadi apapun itu hal yang dialami semua ibu-ibu. Ya tidak selalu sih memang, tapi lebih banyak seperti itu. Jadi biasanya atau pada umumnya ya itu kalau sudah PMS itu wanita itu cenderung dia lebih sensitif pertama, kemudian yang kedua dia lebih suka mencari sesuatu yang bikin jengkel, bikin marah. Oh gitu. Iya contoh nih, ini gelas. Ya, ini gelas. Saya biasanya mencontohkan gelas. Gelas itu misalnya ada orang naruh gelas agak ke pinggir gini. Kalau situasi biasa normal gitu. Biasa kan kita melihat kayak gini, ya sudahlah ditaruh di tengah biar enggak jatuh gitu. Tapi bisa ketika orang lagi gitu. PMS melihat sesuatu yang seperti itu, dia marah-marah dulu. Siapa nih yang nyari kambing hitam? Nyari kambing hitam. Nah itu contoh ya bahwa hormon itu bekerja pada saat seseorang itu kadang insidental, kadang juga enggak. Tergantung dia apa sih? Tergantung pergolakan hormon di dalamnya gimana. Jadi gitu ternyata ya? itu ada korelasinya. Kalau muncul yang tadi itu komunikasi komunikasi yang banyak dilakukan salah dalam berkomunikasi semacam apa yang kemudian setelah mengikuti PET ini tadi, yang ibu koreksi gitu, oh ternyata caranya harus begini toh. Ada nggak contohnya kayak gitu tuh? Contohnya kita ya dengan komunikasi dengan anak misalnya gitu ya. Yang pertama, ketika kita berkomunikasi dengan anak, itu pandangan mata kita itu ke mata anak. Kemudian usahakan untuk sejajar. Jadi kalau kita lebih tinggi ya kita jongkok. Kita jongkok sehingga kita berada sejajar dengan anak. Sehingga anak mengetahui bahwa kita lah sebenarnya sejajar. Sehingga kita juga bisa menjadi orang tua sekaligus sebagai teman. Nah, gitu. Gitu. Kemudian kalau kita menyuruh, sesungguhnya menyuruh pun juga ada tekniknya.
Ya, bisa bilang minta tolong atau dalam bentuk pertanyaan, apakah kamu bisa mengambilkan itu? Nah, misalnya begitu. Ini contoh ya, gitu ya. Artinya apa? Menyuruh itu sebenarnya kan menyuruh, tetapi kan tidak kelihatan dengan bahwa itu adalah menyuruh. Itu tolong singkirkan itu, enggak gitu ya? Ini gimana nih kok berantakan? Ayo bereskan. Nah kan enggak gitu. Apakah kamu bisa membereskan itu ini? Anak jadi kalau dengan model komunikasi kayak gitu, anak juga merasa dihargai. Betul. Gitu ya. Keberadaannya itu diakui. Diakui keberadaan si anak. Oke. Bahwa aku hadir loh di situ. Nah gitu. Oke. Tapi kan gini, kalau ini saya juga sebagai bapak. Iya. Biasanya kan kebanyakan orang tua di Indonesia ngurus anak kan urusan ibu-ibu itu. Udah serahkan. Kalau yang nakal Bu, ini anaknya ibu tolong diurus gitu. Kalau peran bapaknya gitu. Iya. Ada satu hal yang menurut banyak orang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sifan tadi itu. Ya. Tapi sebenarnya Pak ya, peran seorang ayah itu salah satunya adalah mengarahkan anak dari sisi kemandirian. Dari sisi kemandirian. Itu figur seorang ayah itu. Ya, jadi apakah anak kita itu perempuan, apakah anak kita itu laki-laki? Untuk urusan kemandirian itu figurnya adalah ayah itu. Ya, maka kita harus betul-betul hadir. Dalam bahasa dalam bahasa coaching ya, itu kita harus present. Ya, jadi kita harus hadir betul di dalam keluarga itu. Ya, bukan hanya sekedar mohon maaf waktu-waktu yang tersisa, kemudian tenaga-tenaga yang tersisa gitu ya. Kita harus betul-betul hadir di hadapan makna anak. Present hadir itu cukup dengan hadir fisik gitu atau tidak? Atau gimana itu? Totalitas itu ya. Jadi ya perhatian ya, kemudian pikiran kita ada di situ, perasaan juga ada di situ. Itulah namanya present gitu ya. Itu hadir ya. Nah, itu sesuatu yang sangat penting untuk membangun persepsi anak tentang kemandirian. Kemudian yang kedua itu adalah tentang maskulinitas, gitulah. Masculinity. Ya. What does that mean? Gitu. Jadi ternyata karakteristik maskulin itu juga harus ada di dalam anak perempuan, gitu ya. Karena anak perempuan ketika jiwa maskulinitas atau maskulin ini ada pada mereka itu jadi punya keberanian, kan gitu kan? Soal keberanian, ketegasan gitu, masuk maskulinitas itu. Iya, begitu. Dan itu figur ayah itu yang yang mesti tampil di hadapan anak-anak. Kalau maskulinitas kan mungkin agak jelas ya, misalnya sebagai bapak kadang kalau meminta segala sesuatu itu sering dengan nada yang tegas tadi itu. Tapi kalau kemandirian tadi mentransfer atau memberi pelajaran kemandirian itu dengan cara memberi teladan kah, dengan cara apa biasanya yang yang kami praktekkan Pak Siva ya. Ini contoh kecil ya, tapi mudah-mudahan ini menginspirasi gitu ya. Misalnya anak sudah ada di kamar mandi, ya kan? Kemudian dia mau mandi, terus dia teriak kepada ibunya atau kepada bapaknya ya, kepada istri saya atau kepada saya. Tolong dong, aku ambilin ganti, aku lupa. Terus saya tanya, kau simpan di mana ganti kamu? Di almari sebelah mana? Di bawah, Pak. Kalau di bawah berarti kamu bisa ambil toh? Bisa. Ya sudah, diambil sendiri. Karena kamu bisa ngambil. I see. Ya. Aku kan sudah di dalam kamar sudah mandi. Di dalam kamar mandi, aku sudah budo katanya gitu. Ya sudah pakai anduk. Sudah pakai anduk. Kau keluar dulu, itu diambil itu. Itu pertama contoh ya. Ketika anak saya camping tiga-tiganya itu saya antar ke tempat camping, saya serahkan kepada kakak pembina, bapak ibu gurunya maksudnya kan gitu kan. Saya tidak bantu apapun itu. Sementara banyak bapak-bapak yang lain itu mungkin pandangannya mengatakan bahwa kasihan anak tega amat sih sama tega anaknya amat gitu ya. Akhirnya apa? Mereka yang mendirikan tenda, mereka yang harus mengatur ini mengatur itu, anaknya malah bengong gitu. Ya, kalau saya tidak begitu.
Ya, saya serahkan kepada kepada kakak pembina. Ya, kalau dia mengalami kesulitan mendirikan tenda, itu biar merasakan. Kenapa? Camping itu adalah life skill. Life skill. Gitu ya. Jadi pelajaran untuk bisa meningkatkan kecakapan hidup. Right. Kemudian istri saya juga saya larang kalau datang ke sana kemudian membawa makanan banyak itu. Membawa makanan sekedarnya aja untuk bisa dinikmati oleh teman-temannya. Tapi jangan pernah bawa nasi, jangan pernah bawa sayur lauk dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka itu kan camping itu untuk dilatih gimana caranya menanak nasi, survive, menanak anak. Kan begitu. Betul, nah, kalau kemudian dimanjakan kayak masakan makanan dari rumah apa ininya gitu ya. Ya apa bedanya gitu kan, cuma pindah makan aja, cuma pindah tidur itu ya kan. Pelajaran kemandirian tidak akan pernah ada pada mereka. Ini contohnya seperti itu Pak Siva itu. Tapi kan ini mungkin bisa kasih gambaran. Bapak Ibu ini kan ada 3 putri ya? Iya. 3 putri. Nah, masing-masing kan juga punya karakter mungkin yang berbeda gitu. Benar. Apakah bisa didekati dengan cara yang sama? Dengan cara gini, apakah kayak Pet ini tadi, kalau bahasa Indonesianya apa? Motif menjadi orang tua efektif ini tadi bisa diterapkan ketiga-tiganya dengan cara yang sama gitu atau gimana ini ya? Pengalaman Ibu. Ya, alhamdulillah bisa. ya? Hanya memang karena kebetulan ini saya berikan contoh tadi ya, bahwa kami memang kan sudah mengetahui ya satu dengan yang lain itu mesin kecerdasan kami, sehingga itu kami terapkan sesuai dengan apa yang mereka miliki, cetak biru mereka itu apa, blueprint mereka ya, cetak birunya. Sehingga mereka itu kami perlakukan hampir sama memang, tetapi satu dengan yang lain ada lebih banyak kemiripan karena ternyata ketiganya itu sama. Cetak birunya sama-sama ternyata thinking. Sama-sama thinking semua. Setelah itu tesnya melalui apa? Fingerprint. Fingerprint. Terus kemudian ternyata diketahui bahwa mereka kuat di sisi thinkingnya. Iya. Ketiganya sama. Nah, itu pula lah yang membuat saya alhamdulillah lebih enteng ya. Tapi kebiasaan sehari-hari juga artinya apa? Karena kalau ibu itu kan memberikan satu hal yang pendidikan pada anak itu lebih ke care ya, kita care. Kemudian juga kasih sayang, kelembutan, femininitasnya. Kemudian juga lebih lebih peduli ya kepada orang lain. Jadi EQ-nya ya, EQ atau emotional quotient-nya. Itu yang lebih diasah ya, lebih oleh ibu. Sedangkan kalau tadi Bapak kan kemandirian dan tanggung jawab itu kan sosoknya dilihat pada sosok ayahnya. Iya begitu. Nah maka kalau si anak itu nanti ke arah mana, nah kami mengarahkannya juga sesuai dengan mesin kecerdasan mereka gitu. Kalau beda jelas beda. Anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Bahwa yang satu pelit, yang satu murah hati, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Yang misalnya kami memberikan coklat saja sama, ya berikan sama. Yang satu habis duluan, misalnya gitu kan cepat habis. Cara mereka mengkonsumsi beda-beda. Habis duluan, yang lain itu ntar aku. Nah, misalnya kayak gitu. Tak simpen dulu. Betul, tak simpen dulu. Yang satu langsung dilahap habis. Nah, celakanya yang sudah habis duluan ini kemudian minta lagi kan ya, kalau begitu dia makan kan minta lagi gitu ya. Nah akhirnya apa? Saya merasa sepengalaman dengan itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya kami siasati, ini contoh saja kami siasati. Nah bagaimana mereka itu makan bareng. Coklat itu silakan dinikmati bareng-bareng sehingga tidak ada satu dengan yang lain yang saling mengganggu gitu. Nah itu ini contoh ya, contoh mensiasati bagaimana memperlakukan anak-anak sehingga dengan mereka pun juga saya berusaha untuk adil. Ya, untuk adil dengan anak, biar anak juga adil terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, saudaranya, kan gitu. Orang lain, ya. Sebenarnya kelihatannya simple ya, tapi banyak orang yang nggak kepikiran gitu loh bahwa itu bisa diselesaikan dengan cara yang sesederhana itu. Betul. Misalnya soal pembagian coklat gitu. Bahkan gini Pak Siva, ya. Kalau misalnya kita terpaksa harus marah gitu. Ya. Maka ternyata marah itu ada caranya itu. Ada seninya sendiri. Ada seninya gitu ya.
Nah, yang selama ini banyak dilakukan orang itu marah itu kan sekedar apa ya, menumpahkan emosinya, mengekspresikan kekesalannya kepada orang yang dimarahi. Yang dimarahi itu nggak ngerti. Ini marah karena apa? Kok tiba-tiba jadi begini? Apa salah saya? Apa salah saya gitu ya. Nah, maka lewat ilmu yang disampaikan oleh para instruktur ketika kami belajar itu, marah itu harus ada 3 komponen ya, atau tiga unsur di dalam pesan yang kita sampaikan ya. Apa yang pertama itu kita harus bisa menunjukkan perilaku orang lain yang mau kita marahi itu, yang mau kita koreksi itu, jadi perilaku apa yang sebenarnya itu tidak semestinya. Ya, kemudian yang kedua, ya, perasaan kita sebagai orang tua, katakanlah begitu, itu harus dikemukakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa dampaknya jika hal seperti itu terus terjadi? Itu harus disampaikan, gitu ya. Saya ambil contoh. Dampak bagi orang tua. Bagi orang tua. Ya, bagi orang tua. Jadi misalnya begini ya. Pulang dari bepergian orang tua, sampai di rumah ya, anak bermain di ruang tamu sehingga jadi berantakan, jadi kotor dan sebagainya itu ya. Itu maka orang tua kalaupun marah itu misalnya, itu bilangnya begini kira-kira ya ampun, kok ruang tamu jadi kotor begini ya. Kamu ini mainannya di ruang tamu. Nah, kalau misalnya nanti ada tamu, terus bagaimana ini? Kalau ayah yang harus membersihkan terus, lama-lama ayah capek loh. Karena apa? Habis kerja harus mengerjakan ini. Kalau ayah sakit terus gimana? Nah, itu disampaikan dampaknya itu. Disampaikan dampaknya. Sebab akibatnya itu mesti ditanamkan. Iya, ditanamkan sehingga anak akhirnya paham. Ya, dan anak itu kan tidak pingin orang tuanya sakit, ya. Kemudian secara naluriah, ya, setiap anak itu kan tidak pingin membuat orang lain itu jengkel sebenarnya, tidak pingin membuat orang lain itu susah. Itu fitrahnya begitu, ya. Nah, sehingga ketika mereka itu dipahamkan dengan cara begitu, mereka itu yang pertama akan ngomong begini, ya maaf dong, gitu ya. Terus aku harus main di mana, kan gitu. Oke. Kalau begitu, yuk kita kemasi, ya. Kamu boleh main seperti ini, tapi di garasi sana, ya, tidak di ruang tamu. Ruang tamu bukan tempat untuk bermain seperti ini. Ada tempat main yang pas untuk tempat main yang pas. Jadi kita sebagai orang tua itu marah itu tidak waton marah gitu. Tidak waton marah. Misalnya kayak gini yang sering terjadi lah di orang tua itu kan, misalnya tadi merintah, kita perintah dengan nada halus. Mbak tolong ininya dibersihkan dong, atau Mbak ini tadi kenapa ya begini. Terus kemudian kadang kan ada saat di mana anak-anak juga melengos begitu saja. Kadang kan orang tua langsung terpancing twing gitu. Benar. Meskipun teorinya mungkin tahu, tapi nggak sempat mikir teori itu gitu. Ketika awal-awal kami mempraktekkan, itu memang ya tadi istri saya bilang lucu gitu ya. Gitu selain ya? Lucu juga kagok dan seterusnya itu. Tapi ketika ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita biasakan, lama-lama akhirnya otomatis jadinya. Otomatis aja gitu ya. Sudah built in, sudah tertanam. Sudah gitu, tertanam. Jadi gitu. Keluar dengan sendirinya gitu. Itu manfaatnya begitu. Nah, terus anak-anak zaman sekarang itu Mas, apa sih Faya? Itu kalau zaman dulu saya ketika masih anak-anak ya, ayah saya melihat saya dengan, mohon maaf, sorot mata yang tajam, bahasa Jawanya rodo-rodo mendelik gitu ya. Itu anak itu sudah merasa berarti ada yang nggak beres ini ya. Ayah mesti marah ini kalau modelnya begini ya. Kan sudah tahu begitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ternyata simbol-simbol seperti itu tidak cukup. Nggak cukup. Harus disertai dengan
ungkapan yang bersifat verbal. Penjelasan verbal. Betul. Dan kalau kita menyampaikan dengan ucapan-ucapan yang bersifat verbal itu ya harus jelas pesannya. Jangan modelnya nyindir-nyindir gitu loh. Oh, itu nggak nyampe kalau nyindir itu. Nggak nyampe. Misalnya begini. Pasemon itu. Ya, pasemon ya. Bahasa Jawanya sinamuning samudono gitu ya. itu ternyata nggak berlaku bagi anak-anak modern zaman sekarang ini ya. Pegang HP misalnya gitu ya. HP terus. Ya akhirnya apa? Ya terus pegang HP wong. Perintahnya begitu kok. Gitu ya. Gitu label pengecapan itu bisa jadi kebiasaan karakter anak gitu ya. Bener. Jadi misalnya apa? Anak dibangunkan pagi-pagi itu susah. Kemudian orang tuanya, kamu ini kalau dibangunkan susahnya bukan main. Ya susah beneran gitu loh. Karena apa? Karena itulah yang masuk ke dalam pikiran mereka. Betul. Nah, itu cara merefreshnya, mengungkapkan lain yang lebih positifnya gimana kalau metode tadi parenting efektif training itu? Kembali kepada pesan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada mereka, yang diinginkan oleh kita orang tua misalnya itu apa? Message-nya apa? Message-nya apa? Jadi misalnya begini, ya, ayah percaya kamu bisa bangun lebih pagi. Ya, ayo sekarang bangun karena kamu bisa bangun. Ditanamkan confident itu. Jadi bukan kemudian kamu itu kok susah banget kalau ya sudah akhirnya apa? Keterusan jadi susah itu nanti gitu loh. Itu yang namanya senjata makan tuan itu. Oke. Sama juga kalau misalnya istri lama ya nggak dipeluk suami gitu, dia pegang HP terus gitu, HP terus HP terus gitu ya, HP terus gitu. Bukan begitu caranya ya, tetapi ayah peluk aku, masa sih peluknya HP terus, kayak gitu ya. Ini pesan aku. Betul. Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur yang dipelototin HP. Jadi maunya apa? Maunya dipeluk ya, ngomong. Disampaikan gitu. Benar. Dan ya banyak sebagian mungkin ya masih ada masyarakat Jawa yang kadang ngomong kayak gitu tuh nggak terbiasa gitu loh, ngomong kayak gitu tuh, yang eksplisit saya ingin ini gitu tuh. Makanya akhirnya apa? Konsekuensinya ya ketidakefektifan itu akhirnya apa? Berlanjut. Karena apa? Karena kita tidak mau merubah gitu. I see. Kemudian label-label negatif ya itu juga selalu saja diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya kan? Anak agak sedikit kreatif dibilang nakal. Oh iya ya gitu kan? Ya. Coba aja diamati Pak Siva ya. Kalau ada sebuah keluarga misalnya kedatangan tamu, kemudian anak yang masih kecil itu akhirnya nimbrung kan, ikut nemuin tamu. Betul. Ya kemudian mainannya acak-acak, ditunjukkan gitu, semuanya. semua. Dia kepingin mendapatkan perhatian sebenarnya. Tapi orang tuanya bilang kepada tamunya, tuh lihat Bu, anak saya itu nakalnya minta ampun. Coba. Jadi label nakal itu seringkali kemudian tanpa sadar itu diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau kemudian mereka nanti jadi nakal beneran, yang salah siapa itu? Padahal itu anak kreatif, cerdas justru. Anak kreatif misalnya gitu. Terus anak yang banyak tanya, ya kan? Ketika diajak perjalanan itu apa Bu? Itu apa Ma? Udah kamu itu dari tadi nanya terus, udah diem. Padahal Mama capek itu. Critical mind-nya bekerja. Sedang bekerja itu. Padahal setiap hari, misalnya kalau dia seorang Muslim itu itu habis sholat berdoanya, ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang cerdas. Allah sudah kabulkan itu, ya kan? Anaknya cerdas. Salah satu cara untuk melatih kecerdasan banyak bertanya. Betul. Kan begitu kan? Betul. Nah, orang tuanya tidak siap. Dan gitu pertanyaan anak-anak itu kan seringkali out of the box gitu, enggak kadang mengagetkan kita sendiri. Kok bisa secerdas ini muncul pertanyaan kayak gini gitu tuh. Oke, sebelum kita lanjutkan nanti kita ngomong tentang kontennya ini.
Oke, di Primagama, di SDM, terus kemudian parenting, kemudian memutuskan untuk bikin lembaga pelatihan apa namanya Pak ya? HDI Management Center. HDI Management Center itu kapan memulainya itu? Tahun 2010. 2010. Dan kenapa harus bikin? Itu sudah nggak di Primagama? Sudah, kami berdua sudah pensiun. Oh, iya, sudah pensiun. Oke, akhirnya kok memutuskan itu berdua saja yang foundernya dan macam-macamnya gitu. HDI Management Center. Itu gimana itu? Jadi kalau mau dipanjangin itu ya Human Development and Investment Management Center. Human Development and Investment. Haji Dwiyono Irianto dipas-paskan gitu. Management Center. Oke. Ya. Jadi kalau orang itu ketika sudah menekuni sesuatu, kemudian passionnya ada di situ, ya sudahlah, nggak usah perlu pakai nyari-nyari yang lain kan gitu kan. Selama saya dengan istri di Primagama itu banyak bersentuhan dengan urusan pendidikan, banyak bersentuhan dengan urusan pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Ya sudah itu aja. Biar tidak usah memulai dari nol. Maksud saya begitu. Ya. Maksud kami mendirikan lembaga itu ada seperti itu sebenarnya. Ya. Nah kemudian akhirnya apa? Betul. Ya. Setelah saya nulis buku diterbitkan oleh penerbit besar di negeri ini, akhirnya dengan buku itu. Judulnya apa bukunya itu Pak? Hebat gurunya, dahsyat muridnya. Oh, hebat gurunya, dahsyat muridnya. Betul. Di luar dugaan, buku ini sudah tercetak berapa Mas? 18 kali cetak 18 ulang. kali cetak ulang. 18 kali okay. cetak ulang. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya sudah mengunjungi. Kalau sekarang provinsinya ada berapa negeri kita ini? 34 ya. 34 ya. Itu yang belum saya kunjungi hanya tinggal 4 provinsi. Ya, Papua Barat, Maluku Utara, NTT. Okay. Selebihnya alhamdulillah sudah. Ya berkat nulis buku itu. Nulis buku yang kemudian ditrainingkan. Diseminarkan, di-workshopkan, ditrainingkan ya. Jadi penerbit tahu kalau saya itu ya menulis tapi juga jadi narasumber, jadi trainer gitu loh. Nah, akhirnya apa? Sudahlah. Jadwal sebelum pandemi ini Pak Siva ya. Dalam 1 bulan itu saya di rumah itu paling sekitar 10 hari. Dalam sebulan. Dalam sebulan. Itu yang lain tur Indonesia. Bener, ya seperti itu. Itu bersama Ibu? Atau belakangan sudah sering bersama. 2015-16 ya, kita terusnya bersama. Seperti itu. Karena kadang ngisi bersama juga, meskipun kadang juga enggak, tapi kadang-kadang kami pergi itu ngisi bareng-bareng. Jadi dia materinya apa, saya materinya apa gitu. Tapi tetap di bawah bendera HDI Management Center ini tadi. Oke. Terus terkait dengan buku tadi ya. Tentu saja karena yang memperjalankan itu adalah penerbit, ya otomatis ketika event itu adalah eventnya penerbit tadi itu. Eventnya penerbit, semuanya dikelola oleh si penerbit itu. Benar, seperti itu. Oke.